Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Raudiatu Zahra dengan NIM 333421075 dari kelas Kimia Fisik B Teknik Metalurgi angkatan 2021 yang diampu oleh Bapak Fajri Ihsan SSI MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses pada permukaan padat part 2 yaitu mengenai katalis heterogen dan proses pada elektroda. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama katalis heterogen, yang kedua proses pada elektroda. Katalis heterogen. Katalis heterogen merupakan katalis dalam fase yang berbeda dari yang dimana reaktan dan produk ditemukan. Maksudnya, dalam katalis heterogen ini terdapat dua fase atau lebih, tidak seperti pada katalis homogen yang memiliki fase yang sama. Adapun mekanisme katalis heterogen, yaitu banyak katalis bergantung pada koadsorpsi, adsorpsi dua atau lebih spesies. Salah satu konsekuensi dari keberadaan spesies kedua mungkin adalah modifikasi struktur elektronik pada permukaan logam. Misalnya, cakupan parsial permukaan logam oleh logam alkali memiliki efek nyata pada distribusi elektron di permukaan dan mengurangi fungsi kerja logam atau energi yang dibutuhkan untuk menghilangkan elektron. Nah, pengubah tersebut dapat bertindak sebagai promotor, yaitu untuk meningkatkan aksi katalis atau sebagai poison atau racun untuk menghambat aksi katalitik. Katalisis heterogen biasanya bergantung pada setidaknya satu reaktan yang teradsorpsi. Nah, biasanya itu chemical adsorption dengan dimodifikasi menjadi bentuk di mana ia mudah mengalami reaksi diikuti oleh desorpsi produk. Modifikasi reaktan sering mengambil bentuk fragmentasi molekul reaktan. Dalam prakteknya, katalis terdispersi sebagai partikel yang sangat kecil dengan dimensi linear kurang dari 2 nm pada penyangga oksidasi berpori. Seperti diagram pada di samping, yaitu terdapat dua reaksi. Yang pertama ada reaksi yang belum dikasih katalis atau uncatalyzed reaction, dan juga reaksi yang sudah diberi katalis yaitu catalyzed reaction. Adapun mekanisme katalis heterogen yang digambarkan pada skema, yang pertama difusi molekul reaktan pada permukaan katalis. Lalu yang kedua, terjadi adsorpsi reaktan pada permukaan katalis. Selanjutnya, terjadi reaksi difusi reaktan pada permukaan katalis. Nah, yang keempat, reaksi dalam lapisan adsorpsi. Lalu terjadi desorpsi produk reaksi dari permukaan katalis. Yang terakhir, terjadi abfusi pada produk keluar dari permukaan. Terdapat tiga mekanisme katalis dari heterogen yang akan dibahas, itu pertama dari reaksi unimolekuler, reaksi Langmuir-Hinswold, dan juga mekanisme Ehlers-Danlos. Yang pertama adalah reaksi unimolekuler. Reaksi unimolekuler yang dikatalis permukaan adalah reaksi di mana molekul yang teradsorpsi mengalami dekomposisi pada permukaan. Hukum lajunya dapat ditulis dalam bentuk isoterm adsorpsi jika diasumsikan bahwa laju sebanding dengan luas cakupan permukaan. Misalnya, jika cakupan pecahan theta diberikan pada isoterm Langmuir, theta sama dengan alpha P per 1 plus alpha P. Lajunya dapat dilihat pada rumus di bawah ini, yaitu di mana P adalah tekanan zat penyerap. Selanjutnya mekanisme dari Langmuir-Hinswold. Pada mekanisme Langmuir-Hinswold atau yang biasa kita kenal sebagai mekanisme LH, dari reaksi yang dikatalis permukaan diusulkan bahwa reaksi berlangsung dengan pertemuan antara molekul yang terabsorpsi pada permukaan. Untuk reaksi antara spesies A dan B, hukum laju diharapkan menjadi orde pertama dalam cakupan pecahan, di mana A terdapat 8 dan B 8. Dan orde kedua secara keseluruhan. Seperti pada skema berikut, yaitu A plus B menjadi P dengan kelajuan seperti rumus pada di bawah ini. Hukum laju LH dapat dikembangkan dengan menggunakan isoterm untuk menghubungkan cakupan fraksional masing-masing spesies dengan tekanan parsialnya.
Ini merupakan alur dari mekanisme Langmuir-Hinsfeld. Yang pertama, atom A dan B teradsorpsi ke permukaan katalis. Lalu, atom A dan B berdifusi melalui permukaan. Selanjutnya, atom A dan B berinteraksi satu sama lain. Dan yang terakhir, sebuah molekul terbentuk dan terjadi desorpsi. Selanjutnya adalah mekanisme LL ideal. Dalam mekanisme LL ideal atau mekanisme ER, dari reaksi katalis permukaan, diusulkan bahwa molekul fase gas bertumbukan dengan molekul lain yang sudah teradsorpsi di permukaan, laju pembentukan produk sebanding dengan tekanan parsial atau T dari gas B yang tidak teradsorpsi dan fraksi penutup permukaan sebenarnya 0 dengan gas teradsorpsi A untuk memberikan laju pada rumus di bawah ini. Laju reaksi dengan katalis mungkin jauh lebih besar daripada reaksi fase gas tanpa katalis karena reaksi di permukaan memiliki aktivasi yang rendah dan absorpsi itu sendiri tidak diaktifkan. Jadi kesimpulan dari mekanismenya yaitu hampir semua reaksi yang dikatalisis permukaan diperkirakan terjadi melalui mekanisme LH atau tetapi sejumlah reaksi dengan mekanisme ER juga telah diidentifikasi dari penyelidikan berkas molekul. Namun, kedua mekanisme tersebut harus benar-benar dianggap sebagai batas ideal dengan semua reaksi terletak di antara keduanya dan menunjukkan ciri masing-masing. Selanjutnya adalah aktivitas katalitik pada permukaan. Aktivitas katalis bergantung pada kekuatan penyerapan kimia seperti yang ditunjukkan pada kurva di samping. Nah, kurva ini disebut sebagai kurva gunung berapi karena bentuknya yang seperti gunung berapi. Agar aktif, katalis harus tertutup secara luas oleh adsorban yang terjadi jika kemisorpsi kuat. Sebaliknya, jika kekuatan interaksi substrat adsorban menjadi terlalu besar, aktivitasnya menurun, baik karena molekul reaktan lain tidak dapat bereaksi dengan adsorbat atau karena molekul adsorbat itu sendiri yang tidak bergerak di permukaan. Pola perilaku ini menunjukkan bahwa aktivitas katalis awalnya harus meningkat dengan kekuatan adsorpsi seperti yang diukur misalnya pada etape absorpsi dan kemudian menurun bahwa katalis yang paling aktif haruslah yang terletak di dekat puncak katalis atau pada kurva gunung berapi kebanyakan logam aktif adalah mereka yang terletak dekat dengan tengah blok D. Banyak logam yang cocok untuk mengabsorpsi gas dan beberapa tren diringkas dalam tabel seperti pada tabel di sebelah ini. Selanjutnya, yang kedua adalah proses pada elektroda. Yang pertama adalah larutan elektroda antarmuka. Elektroda yang bersentuhan dengan larutan elektrolit memperoleh muatan sebagai akibat terlepasnya atom ke dalam larutan sebagai kation, meninggalkan muatan negatif atau sebagai akibat dari ion yang melekat pada permukaan. Saat elektroda menjadi bermuatan, perbedaan potensial listrik berkembang di seluruh antarmuka dan membuat proses itu menjadi lebih sulit. Model paling primitif dari antara elektroda dan larutan elektrolit adalah sebagai lapisan ganda listrik di mana dianggap ada selembar muatan positif pada permukaan elektroda dan selembar muatan negatif di sebelah solusi atau sebaliknya, seperti pada gambar di bawah ini, di samping. Nah, itu terdapat ada yang excess negative change atau ada yang OHP-nya juga berubah. Lalu selanjutnya pada model yang lebih canggih atau untuk antarmuka memperkenalkan perubahan yang lebih bertahap pada struktur solusi di dalam model lapisan Helmholtz. Ion terlalu terletak di sepanjang permukaan elektroda tetapi ditahan bola hidrasinya seperti pada gambar di samping, yaitu lokasi lembaran muatan listrik yang disebut bidang Helmholtz luar atau OHP diidentifikasi. Yang kedua merupakan kerapatan arus pada elektroda. Rapat arus atau J adalah arus listrik dalam ampere yang mengalir melalui suatu daerah elektroda dibagi dengan luas daerah tersebut bisa dalam meter persegi atau kelipatannya seperti sentimeter persegi atau milimeter persegi.
Arus adalah laju aliran muatan. Jadi, rapat arus 1 ACM mewakili aliran sekitar 10 mol elektron per detik per sentimeter persegi. Densitas arus adalah ukuran laju proses transfer elektron yang terjadi pada elektroda. Terdapat dua persamaan. Nah, yang pertama adalah persamaan Butler-Volmer. Jadi pada persamaan Butler-Volmer ini, katoda adalah sebagai tempat reduksi dan anoda sebagai tempat oksidasi. Nomenklatur ini dimasukkan ke dalam klasifikasi kerapatan arus. Aliran elektron dari elektroda untuk menyebabkan reduksi spesies elektroaktif dalam larutan disebut rapat arus katoda. Dapat dilihat pada gambar di samping. Ada aliran anoda dan juga aliran katoda. Lalu yang kedua adalah persamaan Tavel atau Tavel plots atau aliran Tavel. Etika potensial lebih besar dan positif dalam prakteknya, yaitu di mana N lebih besar dari 0,12 volt. Proses anodik lebih dominan. Nah, kerapatan arus kemudian diberikan suku pertama. Plot logaritma rapat arus terhadap potensial lebih disebut plot Tavel. Ini dapat plot Tavel sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Dalam pengukuran densitasnya. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan saya sebelumnya, itu dapat disimpulkan terdapat dua persamaan, yaitu ada di persamaan yang disebut dengan Butler-Volmer dan juga persamaan Tavel plots. Selanjutnya adalah voltametri. Voltametri merupakan metode analis kimia yang didasarkan pada konsep elektrokimia tegangan, ditetapkan ke elektroda kerja dan elektroda pembanding sebagai fungsi waktu dan juga profil arus yang dihasilkan oleh sistem diukur di elektroda batu. Selanjutnya ada elektrolisa. Elektrolisa atau elektrolisis merupakan suatu proses perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Peralatan dasar dari sel elektrolisa adalah dua elektroda, umumnya konduktor logam, yang dicelupkan ke dalam elektrolit konduktor ion dalam berupa air atau larutan-larutan lainnya, dan sumber arus. Lalu ada juga yang disebut sebagai sel galvani. Sel galvani atau disebut juga sebagai sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari satu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan juga Alessandro Giuseppe Volta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.